Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Andika Puageno. Saya berasal dari Prodi PTE Pendidikan Teknik Elektro, masih semester 1 kelas A. Di sini saya akan membuat tugas presentasi tugas K3, yaitu kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, tanpa basa-basi mari kita lanjut ke intronya. Oke, di sini kita akan membahas pertama pengertian K3, yang kedua tujuan K3, dan yang ketiga kebijakan K3. Pengertian K3. K3 adalah singkatan dari keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu upaya untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. K3 dilakukan melalui berbagai kegiatan pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, tujuan K3. Tujuan K3 pertama, menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat. Kedua, mengurangi atau menghilangkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Keempat, mencegah kebakaran, ledakan, dan pencemaran lingkungan. Berikutnya ada kebijakan K3. Apa sih yang dimaksud kebijakan K3? Kebijakan K3 adalah pernyataan tertulis yang berisi komitmen untuk menetapkan K3 berdasarkan skala risiko dan peraturan perundang-undang. K3 yang dilaksanakan secara konsisten dan harus ditandatangani oleh manajer proyek atau kepala proyek. Ya, kebijakan K3 harus A. disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan, B. tertulis, tanggal, dan tanda tangani, C. secara jelas menyatakan tujuan dari sasaran K3, D. dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja atau buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan, E. terdokumentasi dan terpelihara dengan baik, F. bersifat dinamik, dan G. ditinjau secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Oke, selanjutnya ada bagian-bagian dari kebijakan K3. Sebuah kebijakan K3 yang efektif terdiri dari dua tingkatan. Pertama, pada tingkat prinsip umum, menggarisbawahi menghormati kebutuhan dasar dari semua pekerja dan tindakan membimbing. Yang kedua, pada tingkat rinci, memberikan pertanyaan dan tanggapan terhadap siapa, apa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Langkah-langkah spesifik untuk keadaan tertentu, seperti mengalokasikan pekerja hamil untuk pekerjaan yang tidak akan membahayakan pertumbuhan bayi mereka. Sebuah kebijakan K3 ditulis umumnya memiliki 3 bagian besar. Yang pertama, sebuah bagian pernyataan atau prinsip. Yang kedua, sebuah bagian organisasi. Yang ketiga, sebuah bagian pengaturan. Selanjutnya, untuk memilih staf yang bijaksana, dapat menggunakan pedoman sebagai berikut. 1. Kompetensi atau kompetensi, yaitu perekrutan, pelatihan, dan dukungan penasihat. Yang berikut ada cooperation atau kerjasama, yaitu antara individu dan kelompok. Yang terakhir ada communication atau komunikasi, yaitu lisan, tertulis, dan visual. Yang terakhir ada sosialisasi kebijakan K3. Sosialisasi kebijakan K3 bertujuan untuk meminimalisir kecelakaan kerja dan menjamin keselamatan kerja karyawan. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Sebelum saya menutup, saya ada kata-kata sedikit. Karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Anjay.